Meja pasir di depan seperti peta sangat rumit, sehingga jika tidak ada yang menjelaskannya, akan sulit untuk memahaminya untuk sementara waktu. Sekarang Taiksu, semua kekuatan pada dasarnya terkonsentrasi pada informasi terpercaya yang diperoleh Dongyun Suams. Pemimpin Taiksu saat ini adalah keabadian seorang dewa. Namun, tidak mungkin untuk mengetahui lebih jauh tingkat keabadian ilahi yang telah dicapainya. Adapun alam dewa kuno, setelah Dongyu Suwu dan Taiksu bertarung, tidak ada kabar setelah itu. Orang tua dari pemakaman langit juga memasukinya, dan sekarang tidak ada kabar tentang dia juga. Xiao Yueli melihat ke meja pasir di depannya dan mulai mendiskusikan situasi pertempuran saat ini dengan Xiao Yan secara mendetail. Situasinya kedengarannya tidak menjanjikan. Hilangnya alam dewa kuno dan lenyapnya Raja Tianzang menunjukkan bahwa ketiadaan Dongyu kini hampir dikuasai oleh Taiksu, dan lingkaran tertutup telah terbentuk. Meskipun mereka tidak menghapusnya, mereka juga memblokir informasi tersebut sepenuhnya. Jika Anda ingin memasuki Dongyu Nihility, Anda tidak tahu apa yang akan Anda temui. Informasi yang diterima dari meja pasir di depan Anda sudah puluhan tahun yang lalu, dan informan yang diterima tidak akurat, informasi sudah puluhan tahun yang lalu, dan mereka mungkin sedang dalam masalah. Tapi sekarang kita hanya bisa membuat penilaian melalui grafik bintang tabel pasir. Taiksu memasuki Dongyun dari Shihai Suwu. Mereka hampir tidak memiliki taktik khusus. Mereka hanya menggunakan jumlah absolut mereka untuk menekan dan menjarah bintang-bintang yang mereka lewati. Tapi ada banyak pertapa yang kuat dalam ketiadaan Dongyun. Segera, orang-orang kuat ini berkumpul dan membentuk sebuah front. Sejauh ini, Paviliun Taiksu mengincar pergerakan ketiadaan ke arah timur. Xiao Yueli melanjutkan, sambil menggeser jarinya ke udara untuk menunjukkan lokasi garis depan di mana Taiksu sekarang menyebar, serta lokasi pasukan kanan Senshi. Jika ayah ingin pergi, aku bisa memerintahkan seluruh Beiming Suji untuk bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Xiao Yueli berkata dengan serius, matanya penuh semangat juang. Dia sekarang adalah Raja Hades di dunia bawah. Tepatnya, dia selalu begitu, tapi sekarang dia memiliki kekuatan nyata untuk memimpin dunia bawah, ribuan tentara hantu dan jenderal hantu, dan dunia bawah pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk membantu. Dia tahu Taiksu takut dan tidak berani memprovokasi dia dengan mudah, tidak boleh menggunakan kekuatan dunia bawah sekarang. Xiao Yan berkata ini adalah dukungan Senshi dan kartu truf Senshi. Saya telah membawa 50.000 dewa abadi dari dunia makhluk abadi dan iblis. Xiao Yan segera berkata bahwa kekuatan dunia bawah tidak boleh digunakan dengan enteng kecuali benar-benar diperlukan. Keabadian 50.000 dewa. Begitu hal ini dikatakan, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi keheranan. Bagaimanapun, angka ini memang menakutkan. Anda harus tahu bahwa meskipun ada lebih banyak dewa abadi di Senshi, kebanyakan dari mereka tersembunyi dan dilindungi. Namun hampir sulit bagi 50.000 dewa abadi untuk berkumpul bersama, kecuali di dunia dewa kuno. Bagaimanapun, mereka belum pernah mengalami perang dunia, sehingga sebagian besar dewa abadi akan memilih bersembunyi untuk melindungi diri mereka sendiri. Ya, tapi yang terkuat hanya level ketiga. Xiao Yan mengangguk dan berkata bahwa meskipun yang terkuat berada di tingkat ketiga, itu sebenarnya sudah merupakan kekuatan tempur tingkat paling atas. Xiao Yan belum menembus keabadian dewa. Namun keabadian dewa berbeda di setiap tingkatan. Pertama, namanya diubah menjadi Cucang, yang dapat diartikan sebagai kekuatan awal untuk mengontrol aturan. Tingkat kedua adalah, dan Anda secara bertahap menjadi terbiasa dengan aturannya. Tingkat ketiga adalah 9.
Yuan adalah sebutan untuk aturan tingkat yang lebih tinggi. Ini hanyalah teori. Xiao Yan tahu sedikit tentang kekuatan tingkat ketiga, yang sudah sangat kuat. Sekarang jika saya membuka segelnya, kekuatan saya hampir tidak dapat mencapai 50.000 keabadian dewa. Kekuatan tempur semacam ini luar biasa. Xiao Yueli mengagumi bahwa meskipun dia adalah Raja Ming, dunia bawah masih dikelola oleh Raja Tianzang, dan bahkan dia tidak tahu seberapa dalam kekuatan dunia bawah itu. Namun, dunia bawah berbeda dengan dunia dewa kuno. Kekuatan sebenarnya dari dunia bawah tidak datang dari banyaknya orang kuat, tetapi dari kekuatan luar biasa dari dunia bawah itu sendiri. Sama seperti Xiao Yueli, mungkin kekuatannya saat ini hanya bisa mencapai tingkat keabadian, namun kekuatannya terletak pada kekuatan reinkarnasi yang hanya bisa digunakan oleh Pluto. Ini adalah kekuatan yang Tian Renfu coba rebut sekuat tenaga, namun pada akhirnya dia gagal dan tidak pernah bisa mengambil kekuatan ini untuk dirinya sendiri. Kekuatan reinkarnasi, kekuatan semacam ini tidak perlu diperkenalkan. Saat Xiao Yueli menjadi semakin kuat, kekuatan semacam ini akan meledak menjadi kekuatan aslinya di tangan Xiao Yueli. Meski begitu, ayah, kami pergi ke pemakaman langit dan lelaki tua itu menghilang untuk waktu yang lama. Dan ibu baptisnya, Permaisuri. Mata Xiao Yueli tegas. Oke, tapi sebelum itu, kita masih perlu memutuskan beberapa taktik untuk menghindari kejadian yang tidak terduga. Saat dia berbicara, Xiao Yan melihat ke grafik bintang meja pasir, lalu berhenti, menoleh untuk melihat Xiao Yueli dengan serius dan melanjutkan. Menyebut putrinya Huang bukanlah ibu baptis. Xiao Yan merasa ada yang tidak beres, jadi dia berbicara dengan cara yang benar. Ayah tidak menyukainya. Xiao Yueli tersenyum main-main. Dia adalah wanita Murakami dan tidak ada hubungannya denganku. Xiao Yan berkata dengan serius. Xiao Yueli masuk akal dan tidak berkata apa-apa lagi. Sekarang kita masih tidak bisa terlalu agresif dan masuk dari tepi. Kita harus senyaman mungkin, jadi kita harus memisahkan 50.000 orang. Perang ini masih kalah jumlah sehingga harus dilawan dengan cepat. Xiao Yan memandangi bintang-bintang di atas meja pasir dan sudah memikirkan rencana terperinci. Semakin tidak jelas situasinya, semakin cepat kekacauan akan terjadi. Semua orang mendengarkan baik-baik pengaturan Xiao Yan. Jika kekuatan mereka sama, mereka dapat membuat rencana yang lebih rinci, tetapi sekarang kekuatan mereka tidak diketahui dan situasinya tidak jelas. Sekarang Xiao Yan dan yang lainnya harus bergabung dengan tenang dan cepat. Xiao Yan belum pernah mengalami pertempuran sebesar ini, tapi sekarang setelah Xiao Yan datang, dia harus menahan tekanan, apalagi apapun hasilnya. Peta bintang dari meja pasir telah diingat dalam pikiran Xiao Yan. Namun semuanya hanya sekedar pembicaraan di atas kertas. Setelah meninggalkan istana Hades, Xiao Yan kembali ke tabut dan memanggil semua orang kuat dari alam abadi dan lembah iblis untuk berkumpul. Kalian semua bertarung dalam kekacauan, jadi tidak perlu berkata apa-apa, bunuh saja mereka tanpa meninggalkan satupun armor. Selanjutnya kita akan dibagi menjadi beberapa tim yang terdiri dari 100 orang, dan masuk hanya dengan satu target untuk mendalami situasi pertempuran. Kita hanya akan menyerang titik perebutan, bukan titik lemah. Suara Xiao Yan bergema di telinga 50.000 dewa abadi. Dia tidak punya waktu. Dia harus memasuki medan perang sekarang dan mencari tahu di mana alam dewa kuno yang hilang, ratu yang hilang, dan Raja Tianchang dan yang lainnya berada. Bagaimana situasi nihilisme Yun Timur yang telah kehilangan berita? Hanya dengan bertarung secara langsung Anda bisa mengetahuinya. 50.000 dewa abadi berdiri dan berteriak.
Xiao Yan berjanji tidak akan mengecewakan semua orang. Mata Xiao Yan penuh dengan niat bertarung, dan jari-jarinya terkepal, siap memasuki nihiliti Yun Timur. Su Jian bertanya-tanya apakah dia punya kesempatan untuk bertemu dengannya.